Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Santri Siap Menjawab. Kali ini kami siap menjawab dari pertanyaan Uswa Jona yang beralamatkan Rejo Sari, Timur Batang, Jawa Tengah. Pertanyaan ini seputar siwak. Anggap saja si Uswa ini katanya sering ikut mengaji, kemudian haid. Dan mudah-mudahan sebelum saya jawab pertanyaan ini, Mbak Uswa mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke segi pertanyaan, si Jona ini haid, kemudian ikut ngaji, dan bagaimana hukum mengaji tersebut? Apakah boleh, apa haram? Nah, untuk jawabannya kami ambil dari kitab Asyarqawi ya, tentang haid dan juga tentang hadis besar. Di dalam kitab Syarqawi dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang haram dilakukan ketika hadis besar. Pertama dijelaskan, wa yahrumu bil janabati sholatun. Hukum sholat bagi orang yang junub hadis besar itu hukumnya haram, sehingga tidak boleh sholat walau naflan, meskipun sholat itu berupa sholat sunnah, itu hukumnya haram. Hati-hati. Kecuali boleh sholat bagi orang junub itu ketika lifaqidit tahurain, ketika memang tidak ada sebuah alat seperti air atau debu yang dibuat sesuci, maka hukumnya boleh sholat, tapi bukan sholat sunnah, sholat fardu li hurmatil waktu, karena untuk menghormati waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, haram bagi orang yang junub itu adalah sujud syukur, sujud tilawah. Karena kenapa? Karena itu fi makna sholat, semakna dengan sholat. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Nah, ini bagi orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran, hukumnya haram. Biqasdiha, dengan catatan bermaksud untuk membaca Al-Quran. Berbeda kalau tidak bermaksud membaca Al-Quran, contohnya niat zikir atau semacam ini. Seperti ada orang meninggal, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk ayat Al-Quran, tapi kita ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, maka itu hukumnya boleh. Atau kita tahlil yang mana mengandung Al-Quran, tapi kita tidak berniat membaca Al-Quran, maka hukumnya pun juga boleh. Dengan catatan biduni qasdi, dengan tanpa bermaksud membaca Al-Quran. Kemudian haram selanjutnya adalah menyentuh Al-Quran. Ada Al-Quran disentuh, maka hukumnya itu haram. Atau membawa Al-Quran ke sini kemari, maka itu hukumnya juga haram. Kemudian langsung ke permasalahan haid. Kalau orang haid apakah juga sama dengan orang junub? Nah, di sini dijelaskan di bab haid ada beberapa hal yang diharamkan ketika haid. Di antaranya adalah wa harama al-haidu kan nifasi ma harama bi janabati. Setiap hal yang haram diharamkan oleh junub itu sama halnya juga diharamkan dalam haid. Berarti tadi tidak boleh mengaji Al-Quran, maka hukumnya ketika hadas junub dilarang membaca Al-Quran, maka ketika haid juga haram membaca Al-Quran. Dengan catatan tadi biqasdi, dengan bermaksud membaca Al-Quran. Kalau tidak bermaksud dengan membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Sehingga bisa disimpulkan di sini, Uswa ini dalam keadaan haid ketika membaca Al-Quran, mengikut belajar mengaji dan mengaji, maka itu hukumnya haram untuk membaca Al-Quran. Kecuali niat zikir, maka hukumnya boleh. Kemudian haram bagi orang haid itu adalah berpuasa, karena ada hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari, Muslim. Kemudian lewat di dalam masjid, kemudian bersenang-senang antara pusar dan lutut. Sebenarnya untuk membahas tentang haramnya junub dan haramnya haid ini, ketika kita bahas satu persatu ini panjang. Tapi untuk
mempersingkat waktu untuk menjawab pertanyaan dari Uswa Jona ini saya anggap cukup, sehingga bisa disimpulkan sekali lagi, hukum membaca Al-Qur'annya ini adalah haram kecuali tidak berniat mengaji Al-Qur'an atau hanya ikut ngaji menemani saja, tidak membaca Al-Qur'an, maka juga hukumnya boleh. Jika ini yang dimaksud oleh Mbak Jona ini adalah mengaji Al-Qur'an. Berbeda kalau mengaji kitab semuanya, mengaji kitab, maka hukumnya boleh karena ini bukan mengaji Al-Qur'an. Maksudnya mengaji di sini adalah membaca Al-Qur'an, sehingga hukumnya adalah haram. Sekian dari saya jawabannya. Sekian ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke teman-temannya biar dapat info dan ilmu baru dari apa yang saya upload. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.